I got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Revika Yuniasari, NPM 2131050072, Program Studi Sosiologi Agama, kelas B semester 6. Baik, di sini saya akan membuat video mata kuliah Sosiologi Pendidikan untuk memenuhi ujian akhir semester. A. Model pendidikan demokrasi. Model pendidikan demokrasi adalah suatu pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap demokratis pada peserta didik. Model pendidikan ini menekankan pentingnya mendidik individu agar memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai demokratis, partisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta menghormati hak asasi manusia. Berikut ini beberapa model pendidikan demokratis yang dapat menjadi acuan, yaitu 1. Model pembelajaran kooperatif. Model pendidikan ini tekanan kerjasama antar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peserta diajarkan untuk berdiskusi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain, sehingga tercipta lingkungan belajar yang demokratis. Berikut adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif. Bentukan tim. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 3-5 orang. Setiap tim terdiri dari anggota yang beragam, kemampuan dan latar belakang. Yang kedua, pengajaran materi. Guru memperkenalkan materi pelajaran kepada seluruh kelas. Setelah itu, peserta didik diberi waktu untuk belajar materi secara mandiri. Tim diskusi. Yang ketiga, tim diskusi. Setiap anggota tim berbagi pengetahuan dan pemahaman mereka. Materi yang dipelajari mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk memahami konsep-konsep yang sulit. Yang keempat, kerja kelompok. Setiap tim diberi proyek yang harus diselesaikan bersama. Anggota tim bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, berdiskusi, dan membuat keputusan bersama. Presentasi hasil. Setiap tim memaparkan hasil kerja mereka kepada seluruh kelas. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengetahuan dan belajar dari teman-teman sekelas. Jadi, dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif, tipe tim-tim peserta didik dapat mengembangkan keterampilan, kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Selanjutnya, B. Model pembelajaran berbasis proyek. Model pendidikan ini menitik beratkan pada pembelajaran yang berpusat pada proyek atau tugas tertentu yang harus diselesaikan oleh peserta didik secara kolaboratif. Peserta didik mengajar untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan membuat keputusan bersama, sehingga pembelajaran berbasis proyek yang dapat diterapkan dalam PBL. Peserta didik akan belajar melalui proyek atau tugas tertentu yang menuntut mereka untuk melakukan penyelidikan, berkolaborasi, dan menciptakan proyek atau solusi yang nyata. Contoh penetapan proyek. Jadi guru menetapkan proyek atau tugas yang menantang dan berhubungan dengan kurikulum. Proyek tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian, perencanaan proyek, penyelidikan, kolaborasi, dan kerjasama, serta presentasi dan evaluasi. C. Model pembelajaran simulasi.
Model pendidikan ini memungkinkan peserta didik untuk mengalami situasi nyata atau simulasi yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi. Peserta diajarkan untuk berperan aktif, berdebat, dan membuat keputusan bersama dalam situasi yang menyerupai kehidupan nyata. Salah satu contoh model pembelajaran simulasi adalah model simulasi berbasis peran, role playing simulation. Dalam model ini, peserta didik akan memainkan peran tertentu dalam suatu situasi atau skenario yang disimulasikan sehingga mereka dapat belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi antar peran. Selanjutnya B. Globalisasi pendidikan. Globalisasi pendidikan merupakan fenomena di mana pendidikan di seluruh dunia saling berhubung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor global seperti teknologi, budaya, dan ekonomi. Globalisasi pendidikan dapat mencakup berbagai aspek seperti dampak globalisasi terhadap kurikulum, metode pengajaran, kebijakan pendidikan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks global. Beberapa dampak globalisasi terhadap pendidikan antara lain. Yang pertama, kurikulum yang lebih inklusif dan berorientasi global. Globalisasi mendorong integrasi mata pelajaran global dalam kurikulum seperti studi tentang isu-isu global, multikulturalisme, dan pemahaman tentang perspektif internasional. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Globalisasi memperkuat penggunaan teknologi dalam pembelajaran, memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan global, dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga pendidikan di seluruh dunia. Yang ketiga, pertukaran siswa dan guru internasional. Globalisasi fasilitasi penukaran siswa dan guru antar negara pendidikan dari berbagai negara yang memperluas wawasan pengalaman dan pemahaman lintas budaya. Yang kelima, peningkatan kualitas pendidikan melalui persaingan global. Lembaga pendidikan dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka termasuk standar akademik, infrastruktur, dan keterampilan pengajaran. Yang terakhir, tantangan adaptasi terhadap perubahan global. Globalisasi juga membawa tantangan seperti perlunya lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan global yang cepat, menghadapi persaingan global, dan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam lingkungan global yang kompleks. Yang selanjutnya C. Pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Prospek pendidikan di masa pandemi di Indonesia terdiri dari beberapa tantangan. Dari peluang pandemi COVID-19 telah mengubah cara pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia, membentuk masa depan yang lebih terarah dan inklusif. Teknologi dapat dilihat sebagai pendekatan pragmatis untuk membantu mengatasi dan membuat krisis saat ini lebih mudah, tetapi ada beberapa kesenjangan yang harus dihadapi seperti ketersediaan listrik, internet, laptop, dan handphone, dan jaringan komunikasi. Pendidikan dan guru harus mendukung implementasi penerapan teknologi digital dalam pembelajaran serta mengadaptasi transformasi pola pembelajaran yang menciptakan kebiasaan baru, belajar kapan saja, di mana saja. Pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, siswa, dan orang tua semuanya memiliki peran penting dalam membentuk masa depan pendidikan. Inovasi dan adaptasi dalam pendidikan harus dilakukan dengan kesadaran akan pentingnya teknologi dalam pendidikan. Selanjutnya,
beberapa masalah pendidikan yang muncul selama pandemi COVID-19 dan prospeknya, yaitu masalahnya: 1. Pembatasan akses fisik ke sekolah, pembatasan mobilitas dan penutupan sekolah menyebabkan kesulitan dalam akses pendidikan bagi sebagian siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi atau internet. Yang kedua, kesenjangan pembelajaran. Siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu mungkin mengalami kesenjangan pembelajaran lebih besar karena keterbatasan akses teknologi dan dukungan pendidikan. Yang ketiga, kesejahteraan mental siswa. Isolasi sosial dan ketidakpastian selama pandemi dapat berdampak negatif pada kesenjangan mental siswa yang dapat memengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar. Selanjutnya, prospeknya. Yang pertama, peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Jadi, pada masa pandemi, mempercepat adopsi teknologi dan pembelajaran yang dapat membuka peluang untuk mengembangkan model pembelajaran baru yang lebih inklusif dan inovatif. Yang kedua, penguatan kesiapan pendidikan jarak jauh. Pengalaman selama pandemi mendorong institusi pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dalam pendidikan jarak jauh, sehingga dapat memberikan akses pendidikan yang luas di masa depan. Yang ketiga, fokus pada kesejahteraan siswa. Masa pandemi menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan siswa yang dapat menjadi fokus utama dalam pengembangan pendidikan yang lebih holistik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.